Bayangin kita lagi ngopi di pantry nih, terus ada yang bilang kalau sekarang ada alat resmi buat ngukur vibe kantor kita. Serius, ini beneran ada loh. Kementerian Ketenagakerjaan baru aja ngeluarin standar baru namanya SNI 9437 2026. Anggap aja standar ini semacam termometer canggih buat ngelakuin vibe check atau ngebaca atmosfer psikologis di tempat kerja kita. Jadi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang aja, tapi alat beneran biar kita semua tetap waras dan bisa kerja di lingkungan yang sehat. Jujur deh, pasti pernah kan ngerasa hawa kantor tuh, sumpek banget. Entah karena deadline yang numpuk nggak ngotak, ekspektasi dari bos yang nggak jelas arahnya kemana, atau komunikasi antar divisi yang mampet melulu. Kita sering banget kan ngeluh pas jam makan siang ke teman sebelah, duh kerjaan lagi gila-gilaan nih, burn out gue. Nah, wajar banget ngerasa gitu. Tapi yang selalu jadi pertanyaan, rasa stres ini cuma perasaan kita doang, atau emang sistem kerjanya yang lagi, ya bermasalah? Kalau kamu mikir cuma kamu yang ngerasa stres berat, kamu salah besar. Data nasional nunjukin dengan sangat jelas kalau stres kerja itu nyata dan ada di semua sektor. Beneran, dari pertambangan, kesehatan, manufaktur, sampai proyek konstruksi, semuanya ada datanya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin obrolan ini dan kebetulan kerja di rumah sakit atau lapangan terus ngerasa tekanannya gila-gilaan, data ini memvalidasi perasaan kamu. Kamu sama sekali nggak sendirian. Stres kerja itu realita lintas sektoral yang emang harus banget ditangani dengan serius, bukan cuma disuruh banyakin sabar doang. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal yang harus banget dilurusin. Soalnya ini sering banget bikin salah paham. Standar SNI 9437 ini, itu bukan alat buat mendiagnosis kondisi psikologis atau kejiwaan kamu secara personal. Bukan. Ibaratnya gini, standar ini tuh nggak lagi nge-scan otak kamu buat nyari tahu kamu sakit apa, tapi dia lagi ngelakuin medical check-up menyeluruh buat sistem perusahaannya itu sendiri. Jadi yang dinilai dan dievaluasi itu adalah risiko dari lingkungan kerjanya, bukan ngetes kondisi klinis karyawannya. Paham kan bedanya? Terus, apa aja sih tanda-tanda vital perusahaan yang dicek dalam check-up ini? Nah, disinilah instrumen yang namanya MAWAS ini beraksi. Ada 8 variabel utama yang diukur. Bayangin ini kayak ngecek tensi atau detak jantung perusahaan. Ada beban kerja, ya seberapa banyak dan cepat kerjaan yang dilempar ke kita. Ketidakjelasan peran, yang ini asli sering bikin bingung kan? Terus hubungan interpersonal sama teman sekantor, sampai work-life balance. Gak cuma itu loh, dukungan pemimpin, pengembangan karir, lingkungan kerja fisik, dan gimana bos-bos nyampein komunikasi soal perubahan juga ikut dicek. Kalau 8 indikator ini merah semua, wah udah pasti sistem perusahaannya lagi sakit keras. Nah, yang bikin alat ini makin keren, dia itu ngerti banget kalau tiap kerjaan punya racunnya masing-masing, nggak dipukul rata. Misalnya nih, kalau kamu kerja di tambang atau konstruksi, ada variabel sistem kerja rotasi atau fly-in, fly-out alias FIFO yang pasti nguras energi beda banget sama kerja kantoran biasa. Beda lagi di pabrik ada manufaktur yang sering dihantui ketidakamanan kerja atau ancaman PHK. Terus kalau di sektor kesehatan, ada isu otonomi pekerjaan. Seberapa bebas sih tenaga medis bisa ambil keputusan krusial? Intinya, alat ukur ini tuh bener-bener spesifik dan relatable banget sama realita kita di lapangan. Oke, jadi poin pentingnya dari semua variabel tadi, mau yang umum atau yang spesifik, itu semuanya bermuara jadi satu dampak besar. Stres kerja organisasi. Stres di sini benar-benar dilihat sebagai efek dari kondisi lingkungan yang ngasih tekanan buruk ke kita. Dan catat ya, ini diukurnya pada level kelompok. Kenapa coba? Soalnya dengan melihat pola kelompok begini, pihak manajemen nggak bisa lagi ngeles dan nyalahin individu. Nggak bisa lagi mereka bilang, kamunya aja yang kurang tangguh mentalnya, nggak bisa. Manajemen harus ngaca dan benerin sistemnya secara langsung. Terus pertanyaannya, gimana cara perusahaan ngumpulin datanya? Caranya gampang banget tapi super pinter. Pakai kuesioner MAWAS tadi. Skalanya itu pakai 6 poin. Kenapa 6? Sengaja, biar nggak ada titik tengah. Jadi kamu nggak bisa tuh main aman pilih jawaban netral. Harus milih, condong ke positif atau negatif. Terus lucunya lagi, kuesioner ini punya attention check atau jebakan fokus. Jadi buat yang suka asal scroll dan klik sembarangan biar cepet kelar, ketahuan nanti, sistemnya tahu. Ini murni buat mastiin data yang masuk itu beneran valid dan ngegambarin aslinya budaya perusahaan. Lanjut ya, gimana prakteknya kalau perusahaannya gede banget, karyawannya sampai ribuan? Apa iya disuruh ngisi semua? Nah, tenang aja, ada strategi sampling. Ingat analogi sederhana ini deh. Kalau kamu lagi masak sepanci gede sup ayam, terus pengen tahu rasanya udah pas apa belum, kamu nggak perlu minum seisi panci itu kan? Cukup ambil 1 sendok aja, cicipin, asalkan supnya udah diaduk rata. Sama persis kayak gini. Buat perusahaan raksasa, ambil sampel minimum 400 orang aja, asalkan udah mewakili berbagai divisi dan umur, itu udah cukup banget buat ngasih gambaran akurat soal kondisi perusahaan. Tapi tunggu. Aku tahu banget apa yang lagi kamu pikirin pas disuruh ngisi kuesioner dari kantor.
Kalau gue jujur jawab soal kelakuan atasan gue, nanti gue dipecat gak nih? Santai, santai. Standar ini ngejamin keamanan kamu kok. Aspek etikanya ditekankan banget di sini. Proses ngisi ini anonimitasnya dijaga ketat, sifatnya sukarela, dan komunikasinya harus netral. Pengujinya juga dituntut buat super objektif. Jadi pas ngisi kuesioner ini, anggap aja kamu lagi curhat di buku harian. Lepasin aja unek-uneknya tanpa perlu takut bakal kena serangan balik dari HRD besoknya. Aman banget. Nah, setelah curhatan, maksudnya setelah data kuesionernya kok kumpul semua, hasilnya bakal diterjemahin jadi sistem skor warna-warni, persis kayak lampu lalu lintas. Intuitif banget bacanya. Kalau merah, wah itu risiko tinggi. Artinya sistem kantor lagi kritis dan butuh pertolongan pertama detik itu juga. Kalau kuning, itu risiko sedang. Semacam lampu kuning, hati-hati ya, mending dibenerin sebelum makin parah. Nah, kalau hijau, berarti aman dan bagus, tinggal dipertahanin aja kondisinya. Jadi manajemen nggak perlu pusing baca laporan tebel, tinggal lihat warnanya langsung paham status kesehatan kantor. Terus buat apa warna-warni itu? Manajemen bisa pakai data ini buat metain langsung. Mana sih penyakit utamanya yang butuh penanganan darurat? Coba bayangin, skor beban kerja warnanya merah menyala. Tapi skor dukungan pemimpin ternyata hijau ruyo-ruyo. Artinya apa? Bos kamu tuh sebenarnya udah baik, udah ngedukung secara moral, tapi emang beban kerjanya aja yang nggak ngotak banyaknya. Nah, dengan peta sejelas ini, perusahaan nggak usah lagi tebak-tebakan atau buang-buang anggaran buat acara tim building yang nggak nyambung. Padahal masalah aslinya ada di distribusi tugas. Solusinya jadi tepat sasaran. Oke, dari obrolan kita ini ada satu refleksi penting buat kamu. Setelah kita tahu kalau ada standar resmi dari pemerintah buat ngukur kewarasan lingkungan kerja, pertanyaan terbesarnya, kalau termometer Vibe Check SNI 9437 ini beneran dipakai di departemen kamu hari ini juga, kira-kira bakal muncul warna apa? Hayo, apa hijau yang adem ayem, kuning yang bikin deg-degan, atau malah merah terang yang butuh perbaikan sekarang juga? Coba deh, bawa topik ini ke tongkrongan pantry kantor kamu. Jadiin ini obrolan positif dan dorong kantor kamu buat berani ngelakuin Vibe Check resmi ini. Biar kita semua bisa kerja di tempat yang jauh lebih baik kan? Terima kasih udah ngobrol bareng hari ini dan sampai ketemu di penjelasan seru berikutnya.